Dulu, Nadim hanyalah siswa biasa. Setiap hari, ia duduk di kelas, mencatat dan mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita absen dulu ya. Ya Pak. Kakak, Nadim, Ayu, Ya Pak. Sinta, Ada Pak. Dina. Ada Pak. Oke. Dina, kamu pindah ke sini. Ada Pak. Oke anak-anak, tolong dari kelas ya. Aku nggak ngerti, tapi tulis aja dulu deh. Aku nulis, tapi aku nggak ngerti. Anak, ini penting. Kalian semua harus hafal. Ini semua untuk ujian. Siapa? Seminggu kemudian, hasil ujian dibagikan. Kiraan kalian nih, nilai ujian kalian berapa nih? Kalau aku sih nggak tahu. Aku sih yang penting dapat nilai ya. Kayaknya aku di atas KF deh. Aku sih udah gede ya. Paling Sombong, aku di Pak. atas 90 sih. Sombong lu. Kan Itu Bapak, ayo masuk. Masuk. Baiklah, anak-anak, kali ini Bapak akan bagikan nilai ujian. Ayu 85, Dina 80, Sinta 85, Nadim 70. Kamu harus belajar lebih giat lagi ya. Siapa? Kakak 95. sudah aku bilang, boleh aja. Tapi kalau nggak paham buat apa? Yang penting nilai bagus, iya kan? Saatnya istirahat. It's time to have break. Di luar kelas, Nadim mulai jujur pada dirinya sendiri. Belajar tapi nggak ngerti. Aku cuma mau ngerti, bukan nilai. Suatu hari, ia mencoba cara berbeda. Dem, Iya, berapa tuh? ini gambar ini nih. Mau nyapa tuh? Coba bayangin ini. Oh, jadi ini maksudnya. Iya, ternyata dijelasin jadi makin ngerti. Nah, itu baru belajar. Betul. Waktu berlalu, anak yang dulu bingung itu kini tumbuh dewasa. Ia tidak lagi takut bertanya, ia justru mencari jawaban. Lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir. Saya pikir belajar itu hanya sekedar nilai. Tapi belajar adalah bagaimana kita memahami apa itu kehidupan. Kini, ia kembali ke sekolah. Bukan lagi sebagai siswa, tetapi sebagai seseorang yang ingin berbagi makna belajar. Belajar bukan hanya hafalan, tapi bagaimana kita memahami, berpikir, dan mencoba. Dulu aku pernah di posisi kalian, merasa ragu, takut gagal, dan merasa tidak pintar. Kayak kita banget ya. Iya, aku juga sering ngerasa gitu. Tapi aku sadar belajar bukan hanya yang paling cepat, tapi siapa yang terus mencoba. Aku malah sering takut mulai duluan, takut gagal sebelum coba. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita akan tumbuh. Berarti
salah itu nggak apa-apa ya. Ya, yang penting kita belajar dari situ. Setiap kalian punya potensi. Kalian hanya cukup percaya dan berusaha. Kadang aku merasa orang lain lebih bisa dari aku. Belajar bukan hanya untuk nilai semata, tapi untuk masa depan kalian. Berarti aku nggak harus nunggu yakin dulu ya. Semangat! Aku jadi lebih percaya diri. Mungkin aku cuma perlu mulai aja dulu. Ternyata belajar nggak seseram itu ya. Kalau kita ngerti tujuannya. Yang penting aku nggak berhenti. Dari seorang siswa yang bingung, kini ia menjadi inspirasi bahwa belajar adalah perjalanan, bukan Jangan takut beban. salah, karena dari kesalahan kita akan tumbuh. Perubahan mulai terjadi. Siapa mau berpendapat? Semua perubahan bisa dimulai dari satu pertanyaan kecil. Kenapa aku harus belajar seperti ini? Belajar bukan cuma soal nilai atau hafalan, tapi memahami materi agar benar-benar mengerti. Dengan cara belajar yang tepat, siswa jadi lebih aktif, percaya diri, dan pembelajaran terasa lebih bermakna.